Jadi seumur hidup kayaknya baru kali itu sakti saya. Saya melompat sekitar 4 meter ya, cuas gitu kan. Ketika sudah sampai di situ, kebetulan di depan kami itu, di depan base camp kami itu ada level istilahnya, kalau Bali-Bali lah gampangannya. Ya. Saya dari sekitar 4 meter tuh cuet langsung pasang kuda-kuda saya. Langsung saya tunjuk mereka apa ya, tertegun. Saya langsung ya sampai saya ya sesumbar lah, saya sesumbar, tapi tidak perlu saya sebut ya. Sampai mereka akhirnya, oh kami begini. Saya bilang, kalau Anda benar pembela Islam, saya ini santri gini, saya juga orang Islam, saya orang NU, saya bilang gitu kan. Kalau Anda menuduh saya menggunakan narkoba, mana buktinya? Saya bilang gitu. Menuduh orang itu harus jelas, persis sebagaimana ujung benang di lubang jarum. Udah wah gitu kan. Langsung pasang kuda-kuda lagi saya putar, wah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Nur Jagat 86. Kali ini saya bersama seorang tokoh, guru, pendekar, pagar nusa, yaitu Gus Ali Rahman. Assalamualaikum Gus. Salam. Saya bukan tokoh Mas. Oh, tuku. Oh, tuku. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Gus Ali tentang pengalamannya beliau di Jakarta, dari Madura ke Jakarta, dan pengalaman beliau sebagai seorang pendekar pagar nusa seperti apa. Jadi Gus, boleh diceritakan pengalaman awal mula jadi seorang pendekar pagar nusa itu gimana Gus? Kalau kenal pagar nusa, saya aslinya diawali dari kenal Gasmi dulu ya. Oh Gasmi. Kenal Gasmi dulu melalui Gus Makmur almarhum. Beliau ya katanya sih orang dekat almarhumlah Gus Maksum. Gus Makmur ini seorang tokoh dunia supranatural dan persilatan, berasal dari daerah dekat Kendal kalau nggak salah ya. Dari sana kemudian saya kan pengurus Ma'arif, kemudian bergulir. Tentu di Ma'arif kita kan harus mengenalkan pagar nusa. Dari sebenarnya sudah kenal, mulai dari kenal Gasmi terus pagar nusa, tapi saya sendiri tidak menjadi pengurus pagar nusa. Oh, waktu itu belum, karena saya kan pengurus Ma'arif, lembaga pendidikannya NU. Otomatis hal-hal yang berkaitan dengan ke-NU-an itulah yang kami coba terapkan di lembaga pendidikan Ma'arif. Kebetulan waktu itu di lembaga pendidikan Ma'arif pimpinan cabang NU Kabupaten Sampang, Madura. Oh ya. Ya masuknya di pagar nusa ini pas di Jakarta. Oh di Jakarta. Malah tahun 2010 itu, artinya masuk lambat saya. Oh masuk lambat, berarti di Jakartanya langsung maksudnya menjadi keanggotaan pagar nusa. Berarti bukan di Madura nih. Terus pengalaman jenengan di pagar nusa apa saja nih yang buat motivasi buat rekan-rekan yang menonton ini? Ya pertama gini ya, saya menilai segala sesuatu itu adalah pendidikan, yang bahasa santrinya adalah ngaji gitu. Jadi silat bagi saya, belajar silatnya ulama sama saja dengan saya mempraktekkan gerakan ulama. Saya membaca amalan ulama berarti menyambungkan lidah saya dengan lidah ulama. Artinya ketika kita belajar silat pagar nusa yang notabene-nya adalah silatnya ulama, maka saya ngaji dalam hal ini, dalam praktek gerakannya ulama. Itu yang memotivasi saya, dan ini juga yang saya sering sampaikan kepada adik-adik saya. Jadi ngaji bagi saya tidak hanya sekedar membaca kitab, membaca Quran dengan gerakan, jurus, karena gerakan dan jurus itu tentu tidak dicipta sembarangan kan, melalui pelatihan, melalui riyadhah, dan kita tinggal menggunakannya. Artinya ya melanjutkan dari gerakan-gerakan para ulama, mudah-mudahan secara substansi bersinergi jiwa kita, semangat kita terhadap para pendiri pagar nusa khususnya. Tuh, itu yang memotivasi, dan ini juga saya sering sampaikan ke adik-adik. Jadi ngaji, ya sudah, memang bagian kita ngaji gerak kok kan gitu. Ya, kalau memang bagiannya ngaji kitab, wis monggo ngaji kitab. Tapi sekali waktu ya kita ngaji gerak gitu. Ya.
Terus yang saya tanyakan, jenengan, saya pernah dengar jenengan punya apa masalah dengan ormas Islam yang lain dulu pas lagi pertama. Oh, itu pengalaman awal. Oh, pengalaman Pengalaman pertama ke Jakarta ini lucu, Mas. Tapi ini jangan diikutin ya. Saya itu jangan diikutin ini ya. Ini. saya di pondok itu nggak sekolah, tapi saya jadi pengurus sekolahan, kan aneh ya. Saya nggak sekolah karena saya ngaulo, saya ngarit di pondok itu, tetapi mestinya saya kan sekolah aja, tapi ya karena wasiat dari kiai yang di kampung gitu, saya akhirnya ngaulo, ngarit apa itu, tapi kok dilalahnya saya jadi pengurus lembaga pendidikan sekolah kan itu mari. Itu tahun 99. Waktu itu lagi ya banyak gejolak di tubuh NU ya. Kemudian itu ada peresmian Partai Kebangkitan Bangsa kalau tidak salah. Saya pamit sama kiai saya mau ke Jakarta, ada apa? Saya pengen ikut acaranya Gus Dur gitu. Di Senayan waktu itu, di Senayan. Di Senayan. Terus saya pamitnya itu beliau ngasih izin kalau tidak salah 2 minggu, tapi saya bablas 9 bulan. Nah, di antara itulah karena saya ini di Ma'arif saya menjadi pengurus bidang budaya, seni dan budaya, silat juga seni ya. Satu hal yang ingin saya pelajari pada saat itu juga adalah ilmu teater. Karena saya setelah ingin ilmu teater, otomatis saya kan menjadi orang-orang teater. Di sinilah saya ketemu banyak seniman-seniman teater, diantaranya saya berguru sama Ratna Sarumpait. Kakak, saya panggil kakak ya, Ibu Ratna. Ya mohon maaf ya, Ibu Ratna itu adalah guru saya di bidang teater. Nah, satu saat saya bertemu dengan seorang penulis naskah Sanggar Prativi, namanya Chandra Arga Dinata. Sambil lalu saya waktu itu, jadi saya masih mondok itu sudah ngebolang di Jakarta. Saya tidurnya di emperan Taman Ismail Marzuki. Oh, itu kalau boleh tahu pondoknya di daerah mana itu? Kalau pondok saya kan di Madura. Oh, di Madura. Di Sampang. Tapi kiai mengizinkan saya itu saya kebablasan gitu kan. Jadi jadi gembel lah di Taman Ismail Marzuki, karena di situ dekat masjid kan gampang di situ. Satu saat saya ada kerjasama dengan kawan tadi penulis namanya Chandra Arga Dinata, membentuk sebuah teater namanya Safitri. Nah, kami buat base camp di sana. Kalau ada yang Anda pernah ke Taman Ismail Marzuki, di belakang Geraha Bakti Budaya itu dulu banyak hutan. Di situ ada base camp yang kami jadikan tempat pelatihan teater anak-anak namanya Safitri. Satu saat saya tidak tahu masalahnya apa, tiba-tiba digerebek oleh FPI. Oh, digerebek sama orang FPI itu? Ya. Terus gimana terus? Jadi informasi yang diterima katanya banyak penggunaan narkoba. Banyak penggunaan narkoba lah. Saya kan nggak tahu kan, saya kalau nggak salah tuh habis sholat dari masjid terus ke base camp. Tiba-tiba orang udah banyak. Terus sudah dengan berbagai senjata. Pada saat itu saya lihat banyak senjata lah. Senjata pentungan, terus ada botol besar, ada bambu kuning. Ya karena saya merasa tidak bersalah dan saya tidak merasa narkoba kan, saya melawan. Ketika saya melawan, dari mereka ormas tersebut ngambil pot dilempar ke saya. Saya kan merasa terancam ketika dilempar, itu saya sadar nggak mungkin saya tangkis kan, pasti luka saya nunduk. Setelah saya nunduk tuh saya lompat. Jadi seumur hidup kayaknya baru kali itu sakti saya. Saya melompat sekitar 4 meter ya, cuas gitu kan. Ketika sudah seampat di sini, kebetulan di depan kami itu, di depan base camp kami itu ada level istilahnya, kalau Bali-Bali lah gampangannya. Saya dari sekitar 4 meter tuh curet langsung pasang kuda-kuda saya kan. Langsung saya tunjuk mereka tertegun. Saya langsung ya sampai saya ya sesumbar lah, saya sesumbar, tapi tidak perlu saya sebut ya. Sampai mereka akhirnya kami begini. Saya bilang, kalau Anda benar pembela Islam, saya ini santri gini, saya juga orang Islam, saya orang NU, saya bilang gitu kan. Kalau Anda menuduh saya menggunakan narkoba, mana buktinya? Saya bilang gitu. Menuduh orang itu harus jelas, persis sebagaimana ujung benang di lubang jarum. Udah wah gitu kan. Langsung pasang kuda-kuda lagi saya buka, gitu kan. Begini lagi, udah. Nah, disinilah kan saya masih muda waktu itu. Memang ya lagi galak lah, tapi juga kegalakan saya itu agak liris setelah ada wartawati. Jangan diikutin lagi. Di depan saya ingat ada Antv, ada TV7, terus ada dari SCTV kalau nggak salah. Dari SCTV itu wartawannya cakep mas.
langsung dipaksa, Pak, jangan diteruskan Pak, kalau bisa kita wawancara. Wawancara. Cakep juga nih itu saya. Akhirnya kita wawancara, terus mereka ini membubarkan diri, tapi kan di situ ada gubuk-gubuk itu diratakan. Udah selesai. Setelah itu ya tidak terjadi bentrok ya, tidak terjadi adu fisik. Ya cuma begitu di awal gitu. Saya sudah siap. Ya mohon maaf saya tidak sombong, namanya saya masih muda ya. Saya sudah melihat gitu kan, satu di antara mereka harus saya sikat gitu. Ya saya lihat satu di antara mereka harus saya sikat, lu mati gua mati. Tapi jangan saya mati duluan, saya harus mati. Mohon maaf jangan ditiru. Saya masih muda pada saat itu dalam rangka membela diri. Karena memang saya kondisi kejepit. Ya disitulah banyak wartawan. Oh, ada wartawan juga. Wartawan banyak itu tadi kan, dari TV ada, dari koran ada. Koran itu yang saya baca, sempat saya clipping tapi hilang. Oh, berarti pernah masuk koran juga? Ya mau TV aja masuk. Oh, mau TV masuk ini. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, saya pertama masuk TV itu gara-gara kasus. Oh. Jadi beritanya bahwa di sana ada penyalahgunaan narkoba. Karena di TV itu ada muka saya, kiai saya yang di Madura tuh nonton. Ketika saya pulang ke Madura, kamu narkoba ya gitu. Ternyata ya tidak gitu. Jadi kalau jumlahnya berapa, yang saya nggak menghitung banyak. Saya baca, saya masih ingat ada Kompas yang saya clipping waktu itu, ada Pos Kota. Di Kompas kalau nggak salah menulis jumlah massa itu 250 massa. Kasarnya gitu, saya buat sombong-sombongan pada masa itu. Gua ngelawan 250 massa min. Padahal Gus Ali sendiri ya. Sebenarnya saya itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Tapi mereka pada diem. Oh, diem. Mohon maaf satu di antara kawan saya ini ada yang merasa jagoan. Tapi ketika sudah melihat kelewang pada saat itu mereka kebanyakan massa itu ya karena bukan hanya massanya, mereka bawa senjata. Oh, bawa senjata. Kalau sekarang kan nggak boleh, ada dan saya ingat kelewang ya, saya ngeri waktu itu di depan saya itu ada bawa bambu kuning. Oh, bambu kuning. Kenapa saya ngeri bambu kuning ini ada sejarah buruk ya. Paman saya salah seorang pengamanan di daerah Jawa Barat. Beliau yang lagi-lagi bukan sombong ini cerita. Beliau ini kebal. Oh, tapi kebalnya itu luntur gara-gara bambu kuning. Oh. Maka itu ketika saya lalu bambu kuning itu, aduh mak, itu saya langsung ngedon saya. Tetapi ya kan saya harus inilah pagar nusa gitu kan. Masih ma'arif saya. Tapi kan jiwanya sudah pagar nusa. Langsung saya gentak tuh, plak, langsung gitu saya kan. Langsung pasang begini lagi. Artinya untuk nge-move mereka. Ya alhamdulillah tidak terjadi adu fisik. Ini cerita lama kehidupan saya awal mula berada di Jakarta. Tapi yang perlu harus ditiru, ngegembel seperti itu. Saya posisinya masih santri ya. Saya posisinya masih pengurus lembaga pendidikan Ma'arif. Di Jakarta pada saat itu saya aslinya sedang menimba ilmu teater. Peristiwa yang saya ceritakan tadi itu adalah peristiwa kepepet karena saya dan kawan-kawan saya dituduh menyalahgunakan narkoba. Mungkin di sekitar kami itu ada penyalahgunaan itu sehingga dilakukan penggerbekan. Gitu. Mungkin karena kesalahan miskomunikasi dengan ormas Islam FPI ini mungkin seperti itu. Tapi kan tidak ada komunikasi kan, langsung gebrak karena kan di base camp kami memang kami ilegal ya, karena itu base camp siapapun seniman jalanan lah, saya termasuk bagian dari seniman jalanan pada saat itu. Jadi ada filing saya untuk pertunjukan naskah teater itu kan ada di situ. Kalau itu dihabisin mau kemana saya gitu. Makanya saya minta untuk ditahan dulu, saya merapikan. Ternyata mereka kan enggak bawa gitu ya. Saya marah kan. Setelah marah itu tadi dia ngambil pot lempar ke saya. Dia di antara mereka yang banyak nih ya. Makanya ya itu tadi saya mau nangkis pasti saya buka gitu kan. Saya nunduk terus saya lompat. Itu ya kisah perjalanan saya. Awal saya bukan awal banget tapi memiliki pengalaman di Jakarta tahun 1999. Saya lupa bulannya. 1999. Oh, udah lama juga ya. Udah lama. Gitu. Ini yang mudah-mudahan ada kawan FPI yang nonton. Ya beginilah saya. Gitu. Beginilah saya tidak ada tedeng aling-aling, saya tidak membenci siapapun. Tetapi ketika dalam kondisi seperti itu ya mau nggak mau daripada saya dihabisin. Jadi ormas FPI yang melihat ini jangan mengambil kesimpulan
seperti tidak negatif karena, gitu. tidak, karena saya juga banyak bersahabat ya. Iya. Saya banyak bersahabat dengan kawan-kawan FPI, walaupun saya NU ya. Walaupun banyak hal yang tidak sejalan dengan FPI, tapi dalam persaudaraan saya sebagai umat Islam, saya ada di grup FPI juga, grup WhatsApp ya. Ada juga ya grup FPI ini Gus Ali nih ya. Iya. Ya mungkin ada kawan dari Jawa Tengah itu yang paling akrab dengan saya, Ustadz Syukur. Alumni dari apa namanya itu Abu Bakar Bashir, Syekh Abu Bakar Bashir. Deket banget sama malah Gus Ali ya malah ya. Ya sering komunikasi lah, karena bagaimanapun saya melihat orang itu dengan keindahan gitu. Perkara ada masalah kita selesaikan, tapi jangan lanjutkan masalah kemudian menebarkan kebencian. Ya. Ya, itu. Ini dia pengalaman dari Gus Ali Rahman. Setelah itu saya pulang kampung lagi, Mas. Oh, pulang kampung lagi. Pulang kampung lagi, mondok lagi, biar lengkap 10 tahun. Tapi dimarahin kiainya enggak? Enggak, cuman kiai kan nggak pernah nonton TV. Kiai muda saya, kamu masuk TV narkoba ya gitu. Enggak lah, itu kan raya. Enggak lah, saya cuma ini. Oh, beritanya memang seperti itu. Tapi yang perlu diikutin apa ya, semangat untuk belajar dalam kondisi apapun. Dan tentu ibadah ya, karena di masjid saya tidak pernah lepas dari ibadah ya, karena memang betul saya masih santri. Jadi ada pengurus ma'arif, lembaga pendidikan ma'arif kabupaten, men, saya pengurus PC, men. Jadi gembel di tim. Tapi ya itulah NU indah. Iya, indahnya NU seperti itu. Terus apa lagi yang paling unik nih Gus, yang bisa buat pengalaman orang yang nonton channel ini Gus? Ya dalam kreatif ya, karena saya lebih banyak membidangi dunia kreatif. Setelah itu saya memang membidangi kreatif di dalam dunia tulis ya. Masih di era yang sama, Saya itu sambil belajar menulis naskah, terus juga menulis puisi. Ini satu puisi saya yang membuat saya bahagia dan bangga. Oh, berarti Gus Ali ini seorang penulis naskah juga? Iya. Oh, saya baru tahu ini. Yo, boleh ceritakan lagi gimana nih Gus? Jadi masih dalam rentetan 1999 dengan FPI itu saya rajin nulis. Saya rajin nulis buat cermis karena waktu itu dekat dengan kantor misteri ya. Kemudian yang paling membahagiakan saya sebagai seorang penulis puisi ketika puisi saya dimuat di majalah. Oh, sampai masuk majalah itu. Dulu ada majalah sastra remaja namanya Anida. Yang membuat saya bangga apa? Bukan sekedar karena tulisan saya dipublish, tetapi bahwa puisi itu adalah kerinduan saya terhadap pesantren. 9 bulan ninggalin pondok, saya kangen. Saya tulis sebuah puisi, judulnya indah sekali. Menurut saya, judulnya Ditusuk Rindu. Oh, Ditusuk Rindu judulnya tuh. Ditusuk Rindu. Tapi rindu pada pesantren. Yang saya gambarkan dengan keindahan alam semesta dan saya metaforkan dengan ya biasalah wanita. Padahal yang saya maksud itu adalah pesantren. Karena saya kangen sama pesantren, bagaimana kehidupan pesantren. Judulnya Ditusuk Rindu. Dan itu dimuat di majalah Anida Sastra Remaja pada saat itu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Banyak. Banyak, mungkin lain waktu bisa. Lain waktu nanti kita nanti bisa. bosan kasih kelamaan dia aja. Oh, jangan lupa ya bahwa Gus Ali itu punya channel YouTube juga ya nih Gus Ali ini. Ya, saya ada channel saya sendiri yaitu Arah 9 ya. Arah 9 channel. Itu lebih kepada sejarah, budaya dan kehidupan sehari-hari. Kemudian sama dengan Gus Cokro, Guru Besar Sapu Jagat, kami kerjasama dengan beliau sama di bidang budaya tapi lebih kepada pusaka. Oh, pusaka. Namanya Jimat Leluhur. Oh, ya katanya Jimat Leluhur. Jadi diri cermin bangsa ya? Cermin jati diri bangsa. Ini juga pelajaran gitu ya. Jadi bagaimana saya dengan Ki Cokro mengedukasi masyarakat tentang pusaka, karena selama ini kan pusaka dianggap nih klinik urusannya dengan jin gitu kan. Padahal ini adalah dibilangnya musyrik gitu ya. Musyrik, padahal ini adalah benda budaya yang bermuatan sejarah. Maka kita harus luruskan, kita edukasi masyarakat. Ini tuh tinggalan kita loh, tinggalan leluhur kita loh gitu loh. Ini kebanggaan kita, mestinya kok dimusyrik-musyrikin gitu. Iya. Jangan lupa subscribe ya, nanti channelnya Gus Ali Rahman, Arah 9 channel dan Jimat Leluhur. Ya, sekian, terima kasih ya Gus sudah
mau hadir di channel saya pribadi walaupun nggak dibayar. Nggak masalah Mas, ya saya senang terhadap kawan-kawan yang kreatif kayak ini. Karena sekarang memang dunianya digital. Bagaimanapun ya kita masuk di dalam dunia digital dengan nilai-nilai yang positif tentunya. Ya. Sudah sekian dari saya dengan Gus Ali Rahman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.